Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rianto dari Ikhlas. Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan tentunya kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam tema hari ini, kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terkait topik atau tema yang akan saya bawakan, yaitu terkait gadai atau ran dalam bahasa Arabnya. Gadai atau ran dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai sebuah harta yang dijaminkan untuk sebuah hutang. Jadi maksudnya adalah ada sebuah barang yang memiliki value atau nilai ekonomis di sana, kemudian digadaikan barang itu menjadi jaminan untuk sebuah hutang. Di dalam hadis terkait gadai ini juga dibenarkan, disahkan, karena Nabi kita Rasulullah SAW juga pernah menggadai baju besinya dengan makanan. Dan para ulama juga sudah sepakat juga bahwa gadai ini disahkan atau diperbolehkan atas dasar atau yang mendasari adalah bahwa manusia itu tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan sehari-hari yang berdampingan, kemudian saling tolong-menolong, saling membantu. Di dalam Islam juga kita diajarkan bagaimana kita harus saling membantu sesama manusia. Dan inilah para ulama sepakat kita harus saling membantu, sehingga ini yang menjadi dasar kenapa gadai itu para ulama sepakat untuk diperbolehkan. Di dalam gadai itu juga ada hal-hal yang bermanfaat di dalamnya, yaitu contoh ketika kita sebagai yang digadaikan barangnya, contoh katakanlah ada orang menggadai ternak atau sapi kepada kita. Ketika sapi kita sudah rawat, kemudian sapi itu menghasilkan susu yang diperas, kita berhak mendapatkan hasil perasan susu tadi sebagai pengganti perawatan daripada ternak yang sudah kita rawat selama proses gadai itu berlangsung. Namun dari sisi risiko atau kerusakan yang ditimbulkan atau yang terjadi dalam proses gadai itu berlangsung, kita sebagai orang yang diberikan gadai itu juga kita harus punya hak untuk menjaganya, merawatnya, dan jika hilang barang itu kita harus wajib menggantinya, karena gak boleh kita sia-siakan. Karena di dalam Islam juga diajarkan, artinya jangan sampai ada yang dirugikan. Kita tidak boleh barang yang sudah digadaikan kemudian kita semena-mena kepada pemilik barang tersebut. Jika hilang kita tidak tanggung jawab atau rusak kita tidak peduli, itu tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian yang ketiga juga tadi kita menyampaikan dari sisi risiko. Nah, dari sisi penyelesaian juga di dalam Islam juga diajarkan bahwa ketika si pegadai itu datang kepada kita kemudian tidak sanggup untuk melunasi dari waktu yang sudah disepakati di awal, itu kita sebagai yang digadaikan juga kita boleh menjual barang yang disepakati tadi. Barang tadi dijual, kemudian senilai harga katakanlah motor yang dijaminkan tadi, yang digadaikan tadi dengan si pegadai katakanlah 10 juta ya, uang yang dikeluarkan sama kita di awal. Kemudian karena kesepakatan di awal itu waktunya tidak terpenuhi, kemudian kita bisa punya hak untuk menjualnya motor tersebut. Kemudian dengan harga 10 juta. Namun pada aktualnya ketika kita jual motor tersebut laku 11 juta atau 12 juta, sehingga kita tidak boleh mengambil semua itu. Yang kita bisa ambil yang hak kita adalah 10 juta, kemudian 1 atau 2 juta tadi kita harus kembalikan kepada pemilik motor tersebut atau penggadai tadi. Dan di dalam penggadai ini juga, dalam gadai ini kita juga harus perhatikan terkait riba. Dalam proses menggadai barang, uang yang sudah kita berikan dalam proses gadai ini juga ketika orang akan mengembalikan nominal yang disepakati di awal, kita tidak boleh melebihkan. Katakanlah dia membutuhkan 10 juta yang sudah digadai tadi, kemudian akan dikembalikan uangnya, namun kita meminta
10 juta menjadi 12 juta atau bahkan 15 juta, itu tidak dibolehkan karena itu adalah bagian daripada riba. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari riba dan kita semua semakin paham dengan bagaimana proses gadai ini, dan tentunya Islam sudah sungguh luar biasa yang sudah menuntun kita untuk bagaimana berproses dalam berekonomi, berbisnis, tentunya dalam juga hal seperti yang disampaikan gadai ini itu bisa dilakukan dengan benar. Harapannya adalah harta yang kita miliki ini, yang kita lakukan ini adalah harta ini dapat membawa manfaat untuk diri kita dan orang-orang sekitar dan orang banyak di luar sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkait tema agenda terkait gadai yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.